Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali berjumpa dengan program podcast kami di Winantasari, Wise Wisdom Seekers. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan seorang tamu istimewa dari negeri tetangga kita, Singapura, seorang akademisi dan intelektual muda, yaitu Dr. Azhar Ibrahim dari National University of Singapore. Selamat datang, Azhar. Terima kasih Pak Rektor. Ya, Terima kasih atas undangannya, dengan senang hati saya di sini. alhamdulillah. Sudah pertama kali atau Ini pertama kali di Banjar, uh-uh. tapi kalau di Palangkaraya sudah 2 kali. Saya pernah Oh. zaman dulu lah waktu saya muda. Oh iya. Sekarang masih muda ya. Kalau Iya. Bapak Rektor bagaimana? Baik? Alhamdulillah sehat Eh, walafiat eh, ya. ya. Kegiatannya apa kemarin? Eh, Sesampainya di sini, terus sudah ada acara Uh-uh. ya, bicara tentang saya diberi amanah untuk bicara tentang Hikayat Banjar. Oh, Ya, oke. ya. Nah, jadi JJ Ras ya. ya JJ Ras, Uh, kemudian saya melihat bagaimana persoalan cultural dynamics dan cultural embeddedness itu oke. yang tersurat dan tersirat dalam Hikayat Banjar. Jadi itu semacam dokumen Hmm. sejarah ya. Ya, Uh, sejarah, mitos juga ya. mitos, buku Uh, ideologi, ya. malahan satu catatan kebudayaan tentang apa itu cultural excellence. Hmm. Sangat menarik. Yang jarang kita dapati dalam buku-buku hikayat milik keraton atau milik. Aha. Selalu yang dibayangkan itu selalu tentang justifikasi kekuasaan. Iya, Tapi iya. dalam hikayat itu, hikayat Banjar itu mengatakan apa itu cultural excellence. Modelnya apa yang harus dipakai. Hmm. Jadi yang ditemukan apa tuh? Ya, ditawarkan itu adalah model ada dua sisi. Lambu Mangkurat sebagai manusia yang hero yang harus dicontohi, Sakti gitu? kesakti. Kemudian paradigma budaya itu harus jadi Jawa. Jadi Ah, Jawa itu model refinement. oke. Nah, ini memang ada keselarian di tempat Ya, lain. Di ya, tempat lain kalau contoh di Cam ya. ya. Kalau Cam itu model yang harus jadi Melayu. Ah, Nah, kalau ini Jawa ya. Jawa kalau kan ini Melayu juga kan? ya, tapi ini kan Banjar di luar Jawa kan. Oh Jadi jadinya iya. ya. Oke. Dan satu Segar itu ya, tokoh namanya Segar apa ya saya lupa. Ya, itu pun satu contoh Hmm. yang belajar budaya dari Jawa kemudian pulang, kemudian membawa Ah, wayang, membawa tarian, oke. membawa gamelan. Jadi cultural excellence itu sangat dititik beratkan dalam teks itu. Wah, ini menarik ya. Nah, Mungkin kita bisa berangkat dari situ mm-mm, perbincangan kita hari ini karena eh, kalau di Indonesia itu ada istilah yang mungkin dalam bahasa Melayu agak eh, kurang tepat ya, tetapi populer di sini yaitu budayawan. Budayawan itu apa ya gitu? Apakah dia seniman, apakah dia intelektual, apakah dia ulama ya? Tidak jelas. Mungkin semua itu. mm-mm. Nah, tetapi saya kira terjemahan lainnya adalah intelektual atau cendekiawan. Nah, mungkin hari ini kita merasakan bahwa peranan kaum intelektual dalam kehidupan publik ini perlu kita periksa kembali, ya. Baik itu di level lokal, nasional, ataupun di tingkat global. Bagaimana perubahan dunia saat ini, apakah sumbangan pemikiran kritis kaum intelektual masih berlaku dan signifikan, atau sesungguhnya sekarang mereka menjadi suara-suara pinggiran yang tidak penting, atau mereka tidak bersuara sama sekali. Nah, mungkin kita mulai dari situ ya. Oh ya. Bagaimana Anda melihat misalnya seorang tokoh seperti Hussein Alatas ya, the myth of the Lazy lazy native. native, kira-kira Mm-mm. sebagai intelektual dan kemudian menulis tentang Islam dan sosialisme.
sosiologi korupsi. sosiologi pemodernan, Iya. modernization. Nah, apakah fenomena seperti itu masih berlaku sekarang di Singapura, di Malaysia, atau bagaimana? Iya. Oke, Pak Rektor, saya rasa kalau mau bicarakan ini bisa dibuat mata kuliah 1, 2, 3 kan. Iya. Tapi yang penting itu kalau kita perhatikan, itu kadang-kadang kita agak sudah membelakangi ataupun sedikit tidak memberikan premium kepada sociology of intellectual. Oke. Ya, termasuk sociology of elites. Oke. Itu satu. Dalam bentuk wacana dunia ilmiah, kita tidak memerhatikan itu. Padahal orang yang memimpin kita itu datang dari dunia intelektual. Seharusnya kan yang memimpin secara kultural, secara keagamaan, secara sastra dan sebagainya. Tadi berbalik, tadi Pak Rektor menyebut berkenaan dengan budayawan. Iya. Nah, kalau budayawan itu boleh kita bilang, kalau dalam istilah Inggrisnya cultural elite satu. Itu satu sisi tataran. Kedua, itu bisa saja jadi apa yang boleh kita sebut sebagai cultural activist. Itu wajar ya, penggiat. Ya. Tapi saya rasa lebih yang lebih organik itu cultural worker. Oke. Nah, itu tergantung kan daripada sisi aliran apa yang kita mau pakai. Cultural elite pun bisa, ya cultural activist pun bisa. Tapi saya lebih cenderung cultural worker. Ya, kalau terjemahannya bisa buruh kebudayaan. Tapi kalau dalam literasi kritis dipakai hari ini pekerja budaya. Agak canggung. Tapi istilah itu sangat berguna. Iya. Pekerja budaya lebih egalitarian ya. Egalitarian. Iya. Namun begitu, walaupun dia disebut cultural elite atau aktivis ataupun cultural worker, itu punya pertanggungjawaban intelektual. Oke. Nah, pertanggungjawaban intelektual datang dari, ini kan sudah banyak dibicarakan kalau dari dunia kontemporer, dari Edward Said, Hussein Alatas, siapa lagi? Terry Eagleton, banyak yang dari India, dari Afrika dan sebagainya. Nah, coba kalau kita lihat nanti dari belahan sinilah, Syed Hussein Alatas. Syed Hussein Alatas itu membayangkan intelektual itu mesti ada 4 kriteria, 4 sisi. Oke. Dan bila membicarakan intelektual, dia harus berfungsi. Dia bukan intelektual group saja. Dia mesti kelompok yang berfungsi. Dia bukan individu solo. Secara sosial dia berfungsi. Dan dia harus menepati 4 kriteria. Pertama, kemampuan melihat masalah dan tantangan dalam masyarakat. Oke. Kedua, kemampuan untuk mentakrif masalah itu. Ya. Menjelaskan. Mentakrif dulu. Mendefinisikan. Kalau dia salah definisi, contoh lah ya, orang itu masalah psikologi, dia kata itu masalah iman. Itu kan salah itu kan? Jadi dia salah konsep. Kemudian kemampuan menganalisa tantangan itu, fenomena itu atau isu itu. Dan keempat, mencari jalan keluar. Kalau ada 4 ini, menurut Syed Hussein Alatas, itu intelektual yang berfungsi. Nah, itu secara dalam sepanjang sejarah Nusantara, alhamdulillah kita pernah menyaksikan kelompok intelektual berfungsi. Contohlah, kita ambil dari Indonesia aja. Seawalnya itu dari titik tolak Tirto Adisuryo. Ya kan, yang mengangkat itu Medan Priai. Tulis. Dikelilingin Tirto Adisuryo itu melahirkan nanti kawan-kawan juga yang lain. Anak didik yang terbaik adalah Mas Marco Kartodikromo. Itu luar biasa. Kawannya siapa? Haji Misbah. Nah, kawannya siapa? Semaon. Itu rentetan itu kan panjang kan? Nah, agak menarik. Kenapa Cokro Aminoto dikenal, tapi tidak Tirto Adisuryo? Nah, kan itu kan artinya ada politik of knowledge di sini. Di dalam sejarah intelektual itu ada yang kita kenal dan ada yang tidak kenal. Betul. Nah, ayo kita melompat pula pada zaman Indonesia, zaman selepas perang. Siapa yang naik? Soekarno, Hatta, Syahrir, Muhammad Nasir, dan lain-lain lagi kan? Hamka dan seterusnya kan? Itu luar biasa. Itu semua intelektual yang dalam kategori, saya lihat kategori Alatas itu adalah intelektual berfungsi. Nah, itu kalau Pak Rektor kita menggunakan tarif Alatas. Nah, coba kalau kita melihat tarif Edward Said. Edward Said mengatakan, nah, jangan-jangan kita ini hanya mencari public intelektual, tapi kita tidak mendapat dissenting intelektual.
Yang public intellectual tuh bagus, dia dalam sfera publik. Tapi jangan-jangan atas desakan pasar ataupun publik, dia hanya men-endorse saja. Dia tidak jadi kritis. Jadi yang dicari itu, kata Edward Said, jangan cari public intellectual aja, mesti cari dissenting intellectual. Karena dissenting itu yang nanti dapat melawan segala bentuk otoritarian, segala bentuk kekejaman, ketidakadilan, dan sebagainya. Jadi persoalan kebudayaan, keintelektualan, moral commitment, etika, itu semuanya sambung dan kait-mengait. Ada cendekiawan Indonesia ya, namanya Daniel Dakidai, Dia menulis buku setebal 700 halaman, judulnya Cendekiawan dalam Negara Orde Baru. Saya baca buku ini dan saya melihat bahwa dia mencoba untuk meletakkan kaum cendekiawan dalam relasi-relasi kuasa, power relations, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kekuasaan. Dia menolak pandangan bahwa kaum cendekiawan itu adalah orang-orang yang bebas dari kepentingan. Ya. Ini bagaimana menurut Anda ini pandangan yang seperti itu? Itu kan secara teoritis mengatakan bahwa intelektual harus bebas daripada segala kepentingan. Itu secara ideal pastilah Tetapi kenyataan itu adalah kepentingan apa? Nah, kalau sebetulnya dia ada kepentingan, tetapi kepentingan untuk rakyat terbanyak, saya rasa itu bagus. It's good. Nah, tapi kalau hanya kepentingan untuk pasar, itu boleh dipersoalkan aja kan? Nah, jadi ada intelektual yang menjustifikasikan, ataupun kalaupun tidak menjustifikasi, senyap atau silent. Itu bersekongkol, Pak, dari takrifan. Jadi diam tidak bersuara. Itu sama juga dengan sama ya, kalau dalam bahasa Arab as-sukut alamatur ridha ya. Diam itu tanda setuju dan redha. Jadi artinya intelektual nggak boleh diam kalau ada penyelewengan ya di masyarakat atau di publik gitu ya. Nah, sekarang persoalannya begini ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia sejak zaman Soekarno atau sebelum tadi Tirto Adisuryo, katanya Tirto Adisuryo itu Mingke ya, di dalam novelnya Pram ya. Terus Soekarno, Hatta, generasi itu. Setelah itu kan ada kita di Indonesia ini generasinya Nurhalis Majid, Abdurrahman Wahid, Muslim Abdurrahman, Kunto Wijoyo, Syafi'i Ma'arif dan sebagainya ya. Nah, datanglah generasi berikutnya kan, yang secara intelektual pendidikannya menurut hemat saya generasi berikutnya ini tidak kalah ya. Bahkan mungkin lebih tinggi. Tetapi involvementnya, keterlibatannya dalam masalah-masalah publik sepertinya itu kalah dengan kelompok ini. Atau saya salah membaca? Bagaimana menurut Anda? Begini ya, setiap zaman itu melahirkan kelompok yang punya posisi strategis. Nah, waktu itu kan ada gerakan, ada partai politik, dan ada musuh utama kolonial. Kan? Selepas pasca kemerdekaan, ini bacaan saya, Pak. Kenapa di saat kita banyak melahirkan orang yang ada PhD, ada sekolah tinggi, punya kekhususan yang lebih mantap, tetapi kurang berketerampilan dalam sfera publik menjadi thought leadership. Kan? Mereka bisa saja jadi akademik, grade 1 lah, tapi belum tentu menjadi thought leadership. Yang tadi Bapak sebut pemikiran itu kan yang tadi Bapak sebut itu semua thought leadership, kan? Mereka itu tidak perlu tidak perlu banyak publication pun biasa aja kan, tapi ada 1-2 karya mereka atau penulisan mereka atau retorik mereka itu sendiri telah membawa satu tingkat perubahan. Nah, sekarang ini adalah zaman di mana yang kita sebutlah entah dia intelijensia atau intelektual itu umumnya terserap dalam dunia akademik atau terserap dalam dunia institusi seperti think tank atau foundation atau apa. Nah, kalau Bapak lihat yang di dalam kampus itu karena punya
expectation akademik, dia harus mengurus itu kan, mengurus kampus, mengurus gitu, begitu begini. Itu yang Scopus itu ya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah memberikan thought leadership itu makin berkurang. Ya, jadi sfera publik makin luas. Nah, itu satu sisi. Jadi academicism itu telah juga menggagalkan keterampilan thought leadership. Kedua, banyak pesaing di dalam medan sfera publik ini. Pesaingnya apa? Influencer. Kan? Termasuk Ustadz Seleb. Nah, Ustadz Seleb lebih populer dari siapa-siapa dari antara kita. Ya kan? Yang tidak pernah menulis apa-apa pun. Ya kan? Sedangkan kita yang tungkus lumus 20 tahun buat kajian. Itu tidak pernah mendapat perhatian. Bukanlah maksudnya orang-orang yang mengurusi hal ini mau dapat perhatian, tetapi tidak mendapat sambutan karena nature ataupun public sphere itu tidak memberikan galakan terhadap apa-apa yang bersifat ilmiah ataupun hal-hal yang serius. Ya, ini mungkin karena ada digital culture yang baru ya. Jadi ketika orang menggunakan teknologi digital yang berdampak, berpengaruh kepada posisi kaum intelektual ini. Misalnya kalau sekarang setiap orang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi jurnalis, mempublikasikan dirinya, sehingga setiap orang bisa saja memperkenalkan dirinya ke publik dan menampilkannya seperti siapapun, termasuk kaum intelektual, gitu kan? Dan selera publik itu ukurannya sangat gampang, nggak jelas. Dan mungkin orang lebih suka yang dangkal, yang sederhana, dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam situasi yang seperti ini? Supaya intelektual itu berfungsi. Nah, kerja intelektual ini, yang sering diwacanakan itu, kerja intelektual itu kan satunya turun padang. Jadi intelektual ini harus apa yang disebut membumi, bukan yang di luar bumi. Nah, itu Edward Said mengatakan jangan jadi intelektual otherworldly di dunia luar. Di Menara Gading. Di Menara Gading, ataupun yang bicara tentang bukan hal dunia, hal teori aja. Ataupun hal-hal tentang akhirat aja. Ya kan? Itu kan bisa jadi otherworldly juga. Nah, bagi Edward Said itu harus membumi. Nah, kalau membumi itu maksudnya apa? Kemana itu? Nah, di sini Pak, sisi di mana menumbuhkan literasi kebudayaan, literasi kritis, literasi sosial, literasi politik, literasi macam-macam literasi itu. Nah, ini kerja siapa ini? Nah, kalau tidak intelektual siapa lagi kan? Nah, tapi kalau intelektual itu sendiri tidak ada tempat, nah siapa yang kemudian harus menyambut kerja ini? Nah, itu kan ada satu lapisan lagi Pak, namanya intelijensia. Nah, kalau tadi kita mengeluhkan tak ada main anchor. Mungkin main anchor thought leadership yang jelas itu mungkin zamannya sudah berubah, sudah diffuse kan? Nah, ada satu kelompok itu Pak, di intelijensia. Nah, ini juga dibayangkan oleh sosiologi namanya Karl Mannheim. Nah, ada peranan intelijensia ini yang nanti akan merangkul masuk ke bawah, itu yang tadi saya sebut cultural worker itu. Nah, mereka yang akan menimbulkan. Bagaimana mereka bergerak di institusi, di NGO, di dalam penulisan dan sebagainya. Antara yang paling aktif banyak menulis dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran itulah dunia sastra, dunia kebudayaan. Kalau dunia ilmiah makin mencerut menjadi terlalu akademis, jadi dunia jurnalisme harus tampil. Nah, sekarang pula tadi Bapak sebutkan, dunia digital, dunia jurnalisme makin berdasarkan hanya rating dan pasar. Nah, makanya Seno Gumira mengatakan, di saat jurnalisme dibungkam atau maupun dibeli, sastra harus angkat bicara. Jadi saya pikir kalau yang disebutkan sastra itu maksudnya budaya juga kan? Jadi budayawan yang tadi dalam istilah Bapak itu harus angkat bicara. Saya punya analogi yang lain. Jadi sekarang kita sering mendapatkan informasi itu cepat kan, instan, real time. Jadi katanya sekarang deadline itu tidak ada kecuali urgency. Nah, karena real time berita yang kita dapatkan, maka itu sangat superficial, sangat dangkal.
Nah, untuk melawan ini, jurnalisme punya senjata, yaitu jurnalisme investigatif. Ya. Nah, misalnya yang dilakukan oleh Kompas atau Tempo ya, yang seringkali membuat hasil-hasil investigasi yang mendalam pada satu kasus, lalu diberitakan dengan bahasa yang katakanlah sastrawi, yang mudah dipahami dan sebagainya. Nah, ini saya kira sesuatu yang menarik ya. Di sisi lain, bisakah dan haruskah kira-kira kaum intelektual ini juga melangkah seperti itu? Jadi misalnya hasil riset, hasil penelitian bisa kemudian disajikan kepada publik ya, untuk bisa dicerna, bisa dipahami oleh mereka lebih dalam dari sekedar berita-berita yang sederhana. Artinya turun padang lah, Pak. Ya. Pengertian itu intelektual turun padang, menulis dengan kejelasan supaya ada akses kepada publik. Betul. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak sebut Hatta, semua intelektual tadi. Itu kan semua sudah menulis dalam media koran biasa kan, majalah-majalah. Betul. Hamka sendiri. Hamka tidak menulis hal-hal. Dia bisa menulis tafsir yang tinggi, tapi dia juga bisa menulis di panji masyarakat. Betul. Yang sangat aksesibel. Betul. Nah, itulah cirinya. Kemampuan intelektual menjernihkan pemikiran dalam bingkisan yang sangat mudah dipaham oleh umum. Nah, itu adalah kerja yang sangat-sangat. Nah, sekarang ini adalah intelektual yang sudah masuk ke ranah academicism tidak mampu melakukan. Nah, sekarang kita coba ke persoalannya di publik ya. Berdasarkan berbagai data yang saya baca, generasi yang terkena pengaruh telepon seluler, budaya digital saat ini, ada kecenderungan juga malas membaca. Nah, ini seperti apa nih kira-kira? Jadi kalau misalkan nih, katakanlah seorang intelektual dia menulis, dia menyampaikan gagasan-gagasan, tapi generasi ini nggak mau baca. Termasuk anak kampus ya, Pak? Iya, tentu saja. Nah, saya sendiri pernah marah di kelas, jadi mereka membeli buku saya, kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan kita diskusi di kelas, ada pertanyaan itu ada di buku saya gitu kan. Saya bilang, kenapa Anda bertanya, sudah baca belum bukunya? Ternyata belum, padahal sudah beli. Ah, itu kan kenyataan itu, Pak. Jadi itu hal yang dasar, literasi membaca. Nah, belum lagi literasi budaya, literasi jauh ya. Sejauh. Literasi membaca ini betul. Nah, kenapa Pak? Itu kan mereka pun ya secara empatis ya. Mereka itu dengan dentuman hari-hari, empatisme. Kita saja bisa terlalai dengan TikTok, Pak. Jujur kan, kalau kita tengok TikTok sekali itu ketagih kan, mau lihat lagi kan. Kapan nih? Kita harus tobat ini. Habis waktu. Nah, sebenarnya itu kalau kita lihat, dan saya yakin ini, dan saya mau optimis di sini. Di saat sisi saya sangat kritis, optimisnya di sini. Kalau sebenarnya anak-anak muda itu ditawarkan dengan bacaan yang bagus, mereka mau baca. Sekarang masalahnya, kadang-kadang mereka tak tahu buku apa yang bagus. Kalau pergi ke kedai buku, maaf, banyak yang tak bagus. Kan? Jadi ada banyak karya-karya buku-buku yang bagus sudah tidak accessible sekarang. Ya kan? Nah, diharapkan online, carilah online. Tapi online bukan buku membaca. Online itu ada sindrom shutter. Shutter itu menurut Miyoshi itu, seorang sahabat baiknya Edward Said, shutter syndrome itu dia baca, kemudian dia bisa tutup, Pak, sebentar. Shutter ya, macam jendela yang ditutup-tutup itu. Dan di satu sisi dia bisa baca sekejap, kemudian dia tengok YouTube. Dia tutup balik, dia pergi ke tugasannya. Saya nanya. Sindrom itu sindrom yang tak ada konsentrasi. Nah, jadi kenapa? Sudah terbiasa dengan hal-hal yang sepele, yang kecil-kecil. Nah, tawarannya adalah apa? Kita harus kembali, Pak, kepada hal-hal karya yang besar. Kelas. Bagaimana? Adakah hanya dengan buku saja kita beri mereka baca? Tak mungkin. Mesti ada kerja budaya di sini. Memperkenalkan. Ya kan? Contoh lah. Kita ambil anak muda, ada 3 klasik dari Banjar.
dia diberi masa TikTok 3 menit. Dia dapat melakukan, anak-anak Banjar Tengah. Kan itu dia tertarik, ada anak muda ini baca hikayat Banjar. Apa sih? Nah, jadi dia terpanggil untuk membacanya. Kan jadi kita pun sudah main ini, Pak. Sudah main programnya mengkondisi pemikiran anak-anak. Kita harus masuk turun padang ke situ. Bukan sekadar menawarkan. Kadang-kadang kita pikir, kita sudah kasih uang pada perpustakaan. Belajarlah beli buku. Iya. Tapi program bacaannya tak ada, Pak. Perpustakaan mesti aktif mengangkat program-program supaya orang membaca. Ini yang dan kita sebagai guru aja kan tak untuk beri buku. Bapak itu sudah bagus, Pak. Tapi kenapa tidak ada anak yang di kalangan mereka itu berbaca dulu? Nah, kalau misalnya ada baca dulu dia jadi keren kan? Buku ini viral ini. Mereka tertarik. Jadi paketnya itu mesti datang juga, Pak. Mau tak mau kita mesti belajar dari pasar. Saya agak kritis dengan pasar, tapi cara pasar untuk mempaketkan sesuatu itu sesuatu yang sangat menarik. Di sini saya ada punya program baru, tapi belum didesain banget ya. Yang punya ente itu bagus tuh. Jadi ada namanya di perpustakaan itu Gerakan Cinta Buku. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan perpustakaan ini ya bisa mendengarkan saran dari Azhar. 3 menit aja kan TikToknya itu? Iya. Bagus itu. Jadi bayangkan kalau ada 50 partisipant, 10 terbaik Bapak kasih dia hadiah. Bagus, mereka kan lomba membaca itu. Mereka akan menampilkan ya. Mereka harus baca buku dulu kan? Iya. Tapi ditampilkan. Jadi nanti dia akan berselera, Pak. Iya. Kawan-kawan dia juga loh. Ini bukunya rupanya bagus. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang masih terkait ya. Sejak dahulu yang namanya kaum intelektual itu paling kurang pemikirannya tuh kosmopolitan, terbuka. Dia membaca apapun, dia belajar kepada siapapun. Dan di zaman ini ketika globalisasi itu hanya di jemari kita ya, dengan sentuhan kita sudah bersama rasakan globalisasi. Dan sungguhnya semua kita itu menjadi kosmopolitan. Nah, di sisi lain karena ada serangan katakanlah atau tantangan dari luar melalui globalisasi ini, kemudian ada reaksi lokal sehingga muncul istilah glokalisasi. Nah, ini kira-kira kalau Anda melihat bagaimana peranan dan posisi seorang intelektual dalam pergumulan antara persoalan-persoalan global yang sesungguhnya kita rasakan akibatnya di tingkat lokal, dan pada saat yang sama juga ada persoalan-persoalan lokal yang kadang-kadang itu berbahaya ketika sangat lokal menjadi politik identitas, menjadi sesuatu yang mengabaikan sesuatu yang sifatnya universal, misalnya nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Bagaimana itu? Kalau selalu yang kita sebut global itu, Pak, itu polanya Euro Amerika. Nah, di tempat kita ini kalau disebut global pasti tidak merangkul kawasan kita sendiri. Itu paling aneh kan. Nah, jadi misalnya kita sebut global, kita kata global literature. Nah, adakah kita baca global literature itu global semuanya? Kita tinggalkan Latin Amerika, kita tinggalkan India, kita tinggalkan Afrika, China. Kita tinggalkan Asia Utara, dan kita tinggalkan Nusantara. Bagaimana sih bicara tentang global, tapi kita tinggalkan yang lain-lain ini kan? Bayangkan kalau kita sebut, dan termasuk cosmopolitan, Pak. Cosmopolitan itu mesti cosmopolitan pola Euro Amerika. Nah, di mana kita tanya sendiri orang-orang yang mendabik dadanya sebagai global, pernah baca karya Latin, pernah baca karya Afrika, ya kan? Jadi dari sudut pemahaman global aja itu belum beres, Pak. Jadi ada kecenderungan yang tertentu. Kembali kepada yang tadi Bapak sebut tentang reaksi yang jadi global lokal. Nah, penting ya untuk memberikan posisi lokal itu. Tapi kadang-kadang dalam latar lokal ini kan ada macam-macam. Tentu ya. Jadi kalau salah pilih itu
ada yang bersifat karena reaksinya untuk menentang yang cosmopolitan, itu nanti kadang-kadang bisa jadi yang ke kanan-kanan pula. Nah, jadi nativism lah, ya kan? Jadi indigenis lah yang tidak menentu. Ya, jadi nativism itu kadang parokial itu sebenarnya satu tantangan besar juga. Di satu sisi global yang hanya satu definisi, sama dengan masalah nativism yang sangat tertutup itu. Jadi kita sebenarnya berdepan dengan perimbangan yang luar biasa nih, Pak. Dan saya sendiri perhatikan begini, Pak. Saya dalam Malay Studies. Di saat mau mengangkat soal-soal kemelayuan, baguslah. Tapi bila kemelayuan itu hanya menjadi identiti politik, itu jadi masuknya ketuhanan Melayu, Pak. Supremasis itu. Nah, bila masuk pada supremasis itu menjadi resis, Pak. Ya, bahaya itu. Bahaya itu kan? Bahaya. Nah, inilah juga orang-orang yang nanti menolak, itulah yang menolak cosmopolitan. Nah, saya pun minta, oke, kenapa kamu tolak cosmopolitan? Coba kita lihat yang cosmopolitan. Rupanya yang cosmopolitan ini pun masalah juga. Karena dia hanya berpandukan yang Euro-Amerika, tidak pada yang lain. Eurocentric, American-centric. Jadi Pak, kita berkawan yang sini pun susah, berkawan yang sini pun susah. Jadi kerja kita makin banyak, Pak. Kan? Untuk memberikan tawaran alternatif mana yang terbaik. Iya. Jadi memang saya kira ya, kalau di Indonesia itu misalnya begini. Kalau kita bicara tentang lokal, ya, kalau dalam ilmu sosial kan lokal pasti lawannya global. Kalau di Indonesia itu ada lagi pengertian lain. Lokal itu versus pusat, daerah dan pusat, center. Jadi center pusat ini ya dulu kan Jakarta ya, masih sampai sekarang Jakarta, mau dipindah ke IKN ya. Nah, Romo Mangunwijaya itu intelektual Katolik ya, itu pernah mengatakan bahwa Jakarta sebenarnya adalah Batavia. Dia bilang, karena dia menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, ketika IKN itu dipindahkan ke Kalimantan, saya mengatakan itu di rapat Bappenas ya di Jakarta. Saya katakan bahwa kita berharap IKN ini tidak menjadi another Batavia, ya. Nah, saya tidak tahu apakah hal serupa, ketegangan seperti itu dirasakan di negara tetangga ya, misalnya di Malaysia yang sudah mempunyai federal state ya, yang berbeda, atau di Singapura atau di Filipina, Thailand. Bagaimana itu? Kalau dari bacaan saya, kecuali di Singapura karena city state di Malaysia pasti kenegrian itu sangat makin menguat juga dengan pergolakan politik Kuala Lumpur yang tidak stabil. Johor dan Kedah makin, ini negeri Melayu Johor di sebelah utara itu makin asertif. Begitu juga dengan Kedah yang sangat dengan kekedahannya masing-masing itu. Kenegrian. Sarawak gimana? Sarawak lagi. Sampai kan pernah ada ungkapan-ungkapan, ayo kita keluar dari Malaysia. Jadi kan sebuah persekutuan. Thailand dulu yang kita lihat agak tegang, sekarang makin stabil ya. Kita lihat sisi-sisi yang secessionis itu agak kurang sekarang. Di Filipina kadang-kadang turun naik itu. Brunei pasti tidak. Jadi mungkin dengan Indonesia lebih kompleks. Saya rasa dengan desentralisasi itu, kan? Setiap satu daerah provinsi mau menampilkan. Soalnya kadang-kadang Pak, kalau diizinkan saya menyebut di pihak provinsi itu, setahu yang saya pernah tinjau itu perlukan bukan saja sumber, tetapi kepimpinan tadi yang balik Pak, pimpinan kultural itu Pak. Nah, sebab sudah selamanya itu di bawah kolonial, bawah Orde Lama, Orde Baru, kan semuanya terpusat. Jadi membangun yang di peringkat provinsi itu premiumnya tidak tinggi. Nah, jadi bila ada rasa keterpanggilan untuk desentralisasi,
nampaknya belum cukup sedia. Nah, jadi hegemoni Jakarta tetap kuat, berdenyut, gitu kan? Nah, makanya di sini kampus-kampus di daerah memainkan peranan yang paling penting. Pusat-pusat studi, macam kampus Bapak, itu menjadi pusat nadi untuk membangun sekelompok intelijensia, melahirkan intelektual di peringkat daerah masing-masing yang nanti menjadi tawaran. Tawaran itu artinya menyeimbangkan keseimbangan itu yang ada di Jakarta. Ya, jadi dulu itu memang ya Indonesia kan sangat besar ya, sehingga slogan Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan Unity in Diversity. Tetapi saya lihat kalau terjemahan yang sebenarnya itu adalah Diversity in Unity. Bhinneka lebih awal kan? Jadi Diversity in Unity. Maka ketika katakanlah persoalan kebangsaan, persoalan persatuan itu tidak lagi menjadi serius di Indonesia, dan jatuhnya Soeharto, kemudian otonomi daerah, desentralisasi, ini yang berlaku di Indonesia adalah diversity in unity. Kemudian kalau kebijakan kebudayaan ya, political policy, kalau dulu itu adalah asimilasi, ya, sekarang kecenderungannya kan kepada multiculturalism, dan saya kira ini sudah pas ya. Tinggal bagaimana kemudian ada yang Anda sarankan tadi itu, gerakan-gerakan yang kira-kira ini membuat kebudayaan ini semakin diperkaya, kebudayaan Indonesia ini ya, bukan dipertentangkan. Nah, pada saat yang sama tadi cultural workers, kita kekurangan orang-orang itu mungkin ya. Nah, yang terakhir ini saya ingin pandangan Azhar ya. Jadi kalau di daerah seperti Kalimantan Selatan, cultural workers itu yang sangat berpengaruh ke bawah itu adalah para ulama. Nah, bagaimana Azhar melihat kebudayaan Melayu dan hubungannya dengan ulama, ya, baik itu di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan bagaimana kira-kira peranan yang kira-kira ideal lah yang bisa mereka lakukan. Sepanjang sejarah kita akur ya, ulama memainkan peranan besar dalam Islamisasi. Dalam waktu kita berdepan dengan zaman feudal juga Pak, ulama kadang menjadi daerah yang otonom dari feudal. Betul. Di daerah tertentu. Betul. Zaman kolonial begitu juga. Ya, mereka independen. Kemudian zaman negara bangsa, nation state. Jadi ulama kita tidak mempersoalkan. Nah, sekarang dengan pergeseran zaman dan waktu dan kepentingan, spesialisasi ulama juga semakin mengental. Kan? Yang dulu ulama kita lihat sebagai thought leadership itu sudah masuk dalam ranah agama yang murni agama. Kan? Di satu sisi ya penting mereka menjadi sangat private. Maksudnya sangat private. Jadi contohnya begini. Dulu ada ulama yang merentas menulis macam-macam. Ya kan? Dia bukan menulis usuluddin atau fiqh aja. Atau tasawuf aja. Dia bisa menulis macam-macam. Ya kan? Dia memberikan kepimpinan seperti itu. Nah, lewat ini kita lihat karena kecenderungan specialization itu ulama dan adanya seperti apa? Kemapanan yang luar biasa itu, ya. Jadi yang lebih tradisionalistik lah Pak. Kalau kita boleh sebut itu tradisional. Kemapanan itu memberi tradisionalistik. Nah, kalau ulama yang zaman ini kita perlukan, ulama itu harus menjadi intelektual masyarakatnya lagi, ya kan? Menjadi apanya? Sebenarnya intelektual ini bukan dari satu kelompok aja kan? Tentu. Masih dari cerdik pandai, akademik, dari budayawan, dari ulamanya. Yang kita perlukan itu adalah ulama yang menjadi antara suara yang menjadi contoh lah orang yang berpihakan terhadap kemiskinan, orang yang menolak korupsi. Ya, jadi suara-suara moral itu, suara-suara intelektual datang dari para ulama. Nah,
Tetapi karena juga ulama sudah masuk dalam contoh politik. Kadang-kadang ahli politik di negara tertentu dipanggil ulama. Mungkin bukan di sinilah ada negara di contoh Malaysia lah. Orang yang masuk dalam parti tertentu dipanggil ulama. Nah, itu kan agak sedikit kacau bagi masyarakat. Yang dulu ulama tuh khas menyantuni hal masyarakat. Sekarang dia masuk dalam election. Dalam pemilu. Nah, itu kan sudah bergeser kan peranannya itu. Jadi di sini agak makin kompleks kalau khasnya di Malaysia itu. Ataupun ulama yang masuk dalam birokratisasi agama. Contoh kalau kita boleh sebutlah Singapura atau di Brunei atau termasuk di Thailand. Karena majelis agama, peran departemen agama itu melalui proses. Tapi kalau Indonesia lebih rencam kan? Nah, ada ulama beragam. Ada yang di pesantren, ada yang dalam administrasi, ada juga di dalam politik, kan? Nah, jadi di Indonesia tuh memang sukar untuk kalau dibaca peranan itu. Tapi mau tidak mau, di ujung-ujung itu yang kita bayangkan adalah ulama yang mampu berfungsi sebagai intelektual yang tadi. Nah, sebab itu saya pernah menulis ulama sebagai intelektual. Kriteria kita menilai ulama sama juga kita menilai ulama sebagai intelektual. Yang tadi Alatas menyebut punya 4 kriteria itu. Jadi ulama yang berfungsi itu adalah ulama yang secara intelektual berfungsi juga. Soal keagamaan kita tidak pernah mempersoalkan. Itu memang milik khas mereka. Tapi bagaimana itu? Nah, sebab dulu saya kalau boleh saya tambah sedikit. Para literati, para sastrawan pernah memainkan peranan ini, Pak. Dulu sastrawan kita besar-besar kan? Pascanya lepas Pram itu tidak ada yang muncul yang kan Mangun Wijaya berpergian, kan? Jadi siapa yang selepas Pak Pram? Tapi kan kita tidak dapat lihat. Ada 1-2 lah, mungkin Ahmad Tohari, Senung Gumira, ada yang masih 1-2. Tapi kalau tempat Melayu pun sama, Pak. Sastrawan-sastrawan besar itu berpergian, bagiannya tidak ada. Jadi pada satu ketika sastrawan itu menjadi cultural broker. Cultural worker dan cultural broker. Itu sangat memberuntungkan dalam mengangkat pencerahan, pemberdayaan masyarakat. Dulu Clifford Geertz menulis bahwa kiai itu sebagai cultural broker. Jadi walaupun kesimpulannya agak sinikal artikel itu. Jadi kalau hari ini jangan-jangan ulama ke political broker. Bukan cultural broker. Kayaknya satu lagi saya sebelum menutup. Menurut Anda, kaum intelektual dalam hubungannya dengan penguatan civil society masihkah penting di zaman sekarang ini? Atau sebenarnya masihkah kita punya civil society? Soalan yang paling susah. Terakhir. Kalau civil society ini itu mengimbangi political society lah. Tentu. Tugasnya. Dan kalau kita lihat dalam political society pun kita perlukan intelektual, Pak. Betapa lagi dalam civil society. Jadi intelektual ini boleh wujud di mana-mana domain ini. Yang penting itu intelektual yang punya komitmen, keberanian moral, keberpihakan. Pernah disebut Pak Kalmenan free floating intelligentsia. Ada di satu sisi dia ada satu kaki di dalam masyarakat, tetapi dia float dan berarti bukan dia tidak acuh tak acuh, tapi dia di atas segala kepentingan. Nah, benar tak itu boleh wujud? Itu independen lah maksudnya. Ya kan? Cuma begini Pak, kalau di civil society katanya nggak ada duitnya. Jadi bayangkan kalau tak ada grant tak ada grant, tak ada duit. Nah itu dia. Jadi ini semuanya sudah dikuasai oleh yang di negara, misalnya state yang menguasai. Di mana intelektual kita mempersoalkan pasar? Kan? Itu kan domain political economy. Betul. Yang sekarang kita sepertinya dimanja-manjakan tidak mau bicara tentang hal pasar. Menarik Pak itu. Kalau kita lihat semua pemikir besar itu sebenarnya mempersoalkan
Nah itu dia, kok jadi lama saya kalau ngomong ini. Kenapa misalnya pemikiran kiri itu menjadi kurang ya sekarang ya. Jadi misalnya Cokro Aminoto menulis Islam dan sosialisme, kemudian nanti generasi berikutnya seperti Nur Khalis Majid di Indonesia bicara tentang sosialisme religius. Johan Effendi pernah menulis tentang itu juga. Ekonomi kerakyatan Mubroto. Ya, kemudian teologi pembebasan Gus Dur dengan Hasan Hanafi, Islam kiri atau kiri Islam. Tapi kata teman-teman ada juga yang bilang begini, setelah itu kan muncul Islam liberal. Islam liberal adalah liberalisasi pemikiran keagamaan, tapi juga secara langsung atau tidak langsung sebenarnya itu adalah menggiring juga kepada market ekonomi, liberalisasi ekonomi. Betul nggak itu? Dari bacaan saya, Pak. Waktu Islam liberal itu timbul, banyak tuh sahabat-sahabat kita juga. Itu kan dari bukunya Charles Kurzman, kan? Islam liberal, berislam. Itu campur aduk nggak jelas juga itu. Tak jelas kan, sangat buku tak jelas. Jadi istilahnya saja tidak jelas, kan? Sebab itu mau membedakan dengan Islam reformis atau Islam progresif atau apalah ya. Jadi karena arbitrari mengambilnya itu dengan dengan masyarakat yang sangat takut tentang hal liberal, karena liberal itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat terbuka moralnya, moralnya itu tidak jelas, kan? Jadi tempelan itu sangat kuat. Di satu sisi, Pak, betul juga, Pak, di kalangan dalam wacana itu persoalan political economy tak masuk. Gitu kan? Jadi hal pemberdayaan masyarakat kecil, kemiskinan, kan melawan global economy, global imperialism, itu tersenyap. Akhirnya nanti menjadi apa, Pak? Aduan teks. Kan berujung itu. Jadi secara beberapa dekad itu tidak produktif itu. Betul. Nah, walaupun ada beberapa intelektual kita seperti Muslim Abdul Rahman mengangkat persoalan Mustafi'in, kan? Kemudian Abdul Malik Mulkan menulis pun macam-macam itu kan, teologi Al-Ma'un, tapi tidak dapat tembus karena memukan tentang Islam liberal itu makin menguat. Sampai kan sesiapa saja yang sedikit kritikal dipanggil liberal. Begitulah riwayatnya. Ide-ide progresif yang mau bertindak kadang-kadang kalau salah bawa, disalah ngertikan, akhirnya proyek ini harus dipulihkan balik. Baik, terima kasih Azhar ya. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan nih sama Azhar, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin sudah lewat dari jadwal ini. Terima kasih, Pak. Saya dengan senang hati dapat bicara sama Pak Rektor. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, enlightenment kepada para pemirsa kita. Dan jangan jerak datang ke Banjarmasin. Saya mohon doa Pak Rektor, moga-moga saya diberikan kesehatan, mana tahu bisa datang lagi. Amin. Dan berbagi sedikit bacaan di sini. Amin. Terima kasih, Azhar. Demikian para pemirsa sekalian, wawancara saya dengan Dr. Azhar Ibrahim dari National University of Singapore. Sampai berjumpa lagi dalam wawancara kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.